Oke. Jadi Tor akan mulaikan ini KBM hari ini ya, sudah dikalkulasi karena daring. Silakan Anjar ya. Ini buka meeting turunin doa. Silakan. Nggak usah terlalu lama supaya turun cepat selesai. Buka mic. Ya, buka yang dua. Karena cuma ini dua dengan apa tuh? Dengan Vano. Ya. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar informatika. Kiranya Tuhan mau memberikan kepintaran dari surga. Ya Tuhan, tidak lupa juga bagi teman-teman lain yang mau join atau berada dimanapun. Ya Tuhan, selalu melindungi mereka. Ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Oke, makasih. Jadi bagus ada berdoakan dengan teman yang lain. Dan seperti yang Meso sampaikan di pertemuan yang lalu ya, dimana materi kalau orang luring itu benar akan tunggu semua tuh tugas-tugas yang Meso berikan ya. Tapi kali ini karena orang kembali ke daring ya, benar akan lanjut lagi ya, karena ini juga akan merekord ya, merekam. Jadi kalau kapan-kapan pun teman mau putar atau mempelajari itu ada di sini ya. Oke, segera saja share screen bagi layar supaya semua bisa lihat ya secara penuh utuh. Sedangkan yang tampilan ini bisa kelihatan di layar pekamu. Oke. Jadi kita akan mulai ya. Di sini akan masuk ke jendela berikutnya ya. Ini lembar kosong ya. Jadi masih di aplikasi pengolah angka ya. Jadi aplikasi pengolah angka, jadi kita buka, kemudian masih di Excel ya. Ya, kemudian kita pilih dokumen yang baru ya. Jadi torang ini ada di dokumen yang baru ya. Sebelah sini ya. Oke, ada di dokumen yang baru ya. Dan hari ini ya, Tora akan maju aja trompe materi ya. Karena waktu lalu so pelajari bagaimana jumlah, bakali, bakurang, batambah. Kemudian di pertemuan di tanggal berapa di bulan Januari itu Tora belajar bagaimana buat satu tabel ya. Kemudian di situ orang boleh isi beberapa item barang yang akan dibelanja. Kemudian orang mendapatkan diskon sekian persen di pembelanjaan itu. Dan di situ orang suka gabungkan antara penjumlahan, perkalian, pengurangan sampai orang menggunakan rumus persen ya. Jadi sudah maju. Dan sekarang ini untuk Excel adalah materi yang boleh katakan materi terakhir ya, materi terakhir dari Excel, karena ke depan itu benar akan langsung maju ke akan langsung maju ke aplikasi bentar ya, dan juga mesti kontrol di sebelah. Oke, jadi Tora akan segera mau pindah di aplikasi PowerPoint nantinya, ya, gitu. Di sini benar join sekedar kontrol aja supaya tahu yang join itu benar ada 2 akun, kemudian kamu itu cuma 2 yang aktif. Tidak masalah ya. Yang penting benar jalan terus. Oke, benar apresiasi karena kamu langsung bergabung. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa bergabung di sini. Ya. Ya. Torang akan belajar bagaimana cara membuat grafik ya. Torang membuat grafik. Di sini kalau untuk membuat grafik ya, itu tampilannya di sini di insert, kemudian ada chart ya. Torang sudah belajar banyak di sini ya. Karena di sini kalau torang mau belajar banyak, kamu TOKL mau bingung-bingung ini karena lebih condong sebenarnya kepada jurusan akuntansi atau administrasi perkantoran, tetapi tidak menutup kemungkinan juga benar memberikan materi ini supaya kamu nanti bisa mengerti atau bisa memahami ya.
Nah, ini adalah bagian dari model-model chart ya, atau model-model dari grafik yang ada ya. Nah, di sini benar belum bisa pilih karena torong belum memiliki data. Nah, kalau torong memiliki data, maka torong akan bisa memilih beberapa model chart atau grafik yang akan kita gunakan. Nah, sini kita akan buat satu dokumen atau tabel perbandingan ya. Ambil saja misalnya nama siswa, ya. Kemudian kedua umur ya. Kemudian yang ketiga jenis kelamin. Oke. Jadi di sini ada tiga opsi yang berbeda ya. Jadi nanti merapikan sebentar, atau saya rapi supaya gagahkan, oke. Nama siswa S sebesar ya. Oke. Nah, kemudian umur ya, benar masih sebesar dia ya. Supaya lihat edit bagaimana sorry. Oke, ada yang join, tunggu biar buka dulu ya. Ada yang minta bergabung, langsung menyesuaikan saja yang baru gabung nih, karena materi lanjut terus ya. Oke, kemudian di sini jenis kelamin ya. Oke. Oke, seperti ini. Ya, kalau mau kasih sorong ya, ini so tahu seperti ya bagaimana bicara. Siapa yang so pernah kirim tugas, nah, berarti dia so tahu mau baking ini, mau kasih lebar tuh tabel ya. Oke, misalnya di sini akan ambil beberapa contoh ya. Akan ambil beberapa contoh di sini, contoh yang sudah mengisi nama misalnya ya. Misalnya ini Immanuel Malinggas. Copy aja di WA ya supaya cepat ya, supaya orang tidak buang waktu ya. Oke. Bentar ya. Copy, kemudian masukkan ke sini ya. Jadi nomor-nomornya nanti akan dihapus ya. Oh sorry, sebentar ya, dan boleh kutuk copy satu kali ya. Satu-satu ya, karena dianggap satu ya. Nih, kita ke Excel. Kemudian yang kedua nama siapa ya? Ini ya, ada tulis nama namanya Iko kan, supaya nanti kan dorong nonton ini video nanti, oh kita dapat isi nama marnya Iko KBM, gitu ya. Kalau Vano ada ya. Oke. Kemudian tambah lagi dengan lain ya. Nah, cuma ambil sampel aja ya. Jadi jangan terong mau ikut banyak-banyak sehingga terlalu panjang ini materi. Oke, baru kasih nama di sini Sinca misalnya kan. Baru siapa lagi? Misalnya nama perempuan lagi. Misalnya Maria misalnya. Ya. Karena di sini terang ada ceritanya untuk umur dan jenis kelamin ya. Kalau benar katanya nak taruh tuh kau laki-laki semua, sudah mau berimbang ini. Oke, di sini untuk umur ya, katakanlah kamu sekarang kelas 10 berada di umur 15 tahun ya. Jadi 14 tahun. Misalnya 15 di sini ya.
kemudian di sini 15 lagi, kemudian ini 14 misalnya ya. Ini cuma contoh ya, jadi jangan KPTP umur so berubah. Nah, ini misal 16 ya, kemudian di sini ada 6 15 4 15 lagi ya. Kemudian ada di sini jenis kelamin. Jadi orang di sini bukan untuk memejumlah, tetapi orang akan lihat di dalam grafik apa yang akan terjadi ketika orang membuat data seperti ini. Ya. Kemudian jenis kelamin misalnya laki-laki, ini L, kemudian laki-laki lagi L, kemudian P dan P gitu ya. Jadi ini sudah jadi. Kalau mau kasih garis sih gampang ya, tinggal torong blok aja semua, kemudian torong masuk di home, kemudian untuk menampilkan garis ya, torong masuk di sini ya, masih di menu font ini, kemudian torong pilih border ya, jadi all border. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau mau kasih warna-warna kan sama itu pelajaran Excel di semester ganjil itu sebenarnya sudah ada ya, ada di video ya. Di sini kalau orang mau buat grafik ya, di sini kalau mau blok semua ini ya akan jadi grafik ya, grafik yang akan ditunjukkan. Nah kemudian kalau orang sudah blok ya, orang masuk di insert ya, kemudian di sini ada chart ya. Nah, kalau di sini chart atau grafik itu orang pilih mana kira-kira yang cocok di sini ya. Misalkan yang dipilih misalkan ini ini ya, chart yang ini ya. Tolong pilih di sini untuk jenis kelamin atau umur nih, tolong coba pilih begini ya. Ini kira-kira. Nah kalau tolong pilih ini ya, untuk chart yang seperti ini tidak cocok digunakan di tabel yang sudah kita buat. Coba kamu lihat ya. Nah ini kan tidak cocok ya. Ini cuma keluar Maria 15. Nah, jadi tidak cocok ya. Kita kembali lagi. Nah, tidak cocok kan ya. Kemudian terus masuk di insert lagi, kemudian terus pilih yang ini misalnya. Nih ya. Ya. Jadi tolong lihat ya, grafik yang ini juga menurut Nir tidak cocok ya. Jadi kalau tolong membuat grafik itu harus disesuaikan dengan data apa yang akan tolong buat. Nah gitu ya. Nah, contoh ya. Ini hapus. Jadi di sini Nir buat blok lagi ya. Kemudian kita akan pilih lagi grafik ya. Grafik misalnya seperti ini misalnya. Nih. Torong coba pilih ini misalnya. Nah, ini berarti tidak cocok. Nah, sengaja benar buat seperti ini ya, bikin salah-salah begini supaya kamu tahu, oh grafik mana yang cocok ya untuk tabel seperti ini gitu ya. Misalkan torong pilih ini, ya. Nah, kemudian torong oke, ya. Nah di sini baru grafik yang cocok ya. Nah, kalau di sini kan sebenarnya yang akan mau di sini adalah soal umur ya. Ini umur yang contoh yang Sinchen ya. Sinchen itu berada di angka 16. Jadi dia paling tinggi ya. Kalau meneroba di sini misalnya, coba di sini taruh 10 ya. Dia akan turun ya. Ya. Coba kamu lihat yang nama Immanuel ini, dia langsung turun angkanya ya. Nah, coba Immanuel ini kasih dia angka 20 misalnya, katakanlah sudah 20 tahun. Nah, di situ akan ketika benar enter ya, dari sebesar ya tampilan ya, sebesar supaya jelas. Oke, jadi 20 ketika benar enter, dia yang paling atas. Coba kamu lihat ya. Besar sedikit ya. Oh.
besar dia. Nah, katakanlah begini ya. Nah, jadi ini tabel ini adalah Tron akan beri judul bahwa tabel yang lebih mengarah ke umur. Sorry. Sudah hapus ya. Jadi umur tabel grafik umur siswa. Nah, gitu ya. Nah, itu hapus ya. Nah, gini. Ya. Jadi angka yang berbeda ini ya akan ditunjukkan ya. Jadi kalau mau bikin grafik nyandak sembarang, orang mau bikin kita suka bikin tuh grafik yang bulat atau apa. Tidak boleh. Jadi di sini akan memisahkan per perorangan ya. Akan tampil di situ mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Karena di sini kalau Toro mau lihat ya. Jadi hari ini Toro nyak belajar jumlah ya. Toro nak belajar bagaimana jumlah ya. Tapi orang di sini belajar bagaimana mau tampilkan mana yang tertinggi. Nah, kayak kalau ranking ya. Atau bisa juga nilai siswa mana yang tertinggi. Nah, Tron bisa tampilkan dalam bentuk grafik bagaimana untuk menampilkan grafik itu yang benar gitu. Jadi di sini kan untuk nama siswa ya, ini nyenak tulis ya. Jadi kalau di grafik ini cuma ada di tabel. Kalaupun di tabel sini tolong ganti misalnya di sini Rudi misalnya. Rudi ya. Ketika enter itu Immanuel akan berubah menjadi Rudi ya. Jadi kamu nantinya tidak perlu capek-capek melakukan perubahan pada grafik, tetapi kamu lakukan perubahan di di tabel saja gitu. Ya. Oke, ini untuk pertama. Kemudian turun tambah belajar berikut dengan model grafik yang berbeda. Misalkan di sini torang jaiko pilkada misalnya kan ada calon A, misalnya calon presiden misalnya. Torang boleh kasih nama misalnya Vano itu pertama ya. Vano ya. Kemudian Immanuel. Kemudian katakanlah ada 3 calon ya. Ada 3 calon. Nah, kemudian kasih satu misalnya Maria misalnya. Oke. Jadi ada 3 nama. Kemudian jumlah suara misalnya Vano ada 3.000 ya. Ya. 3.000 misalnya. Kemudian Immanuel 2.000 dan kemudian Maria misalnya 1.500 ya. Nah, ada yang bergabung, terima dulu ya. Oke, yang gabung langsung menyesuaikan ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada 3 pasangan calon ya yang sudah melakukan pencoblosan ya, mendapat 30 suara. Jadi di sini sebenarnya untuk pemilih misalnya ada ini berapa ya? 3.000 tambah 1.500 berarti 4.500 tambah 200 4.700 ya. Jadi 4.700 ya. Nah, di sini akan bagi ya. Jadi Vano di sini katakanlah dapat salah. Saya pindahkan ke sebelah sini.
Oke, di sini torang berada di dua daerah atau beberapa kecamatan katakanlah. Di sini paslon ya. Oh, paslon. Paslon ini pasangan calon misalnya. Kemudian kecamatan A, kemudian kecamatan B, kemudian kecamatan C dan kecamatan D. Nah, ini jumlah total. Oke. Nah, semua kelihatan nih tabelnya. Katakanlah Vano di kecamatan A mendapat 200 ya. Nah, kemudian di kecamatan B dapat 1000 ya. Kemudian di kecamatan C dapat berapa lagi? 800 ya. Berarti di kecamatan D itu dia harus dapat 1000 atau nah, jadi ini kalau 3000 orang menjumlahkan begini sama dengan seperti biasa ya. Tunggu, saya terima dulu yang gabung ya. Oke. Nah, ini. Jadi di kecamatan total kan saya bilang tadi dia ada 3000 ya. Oh, ada lagi yang gabung ya. Sorry. Oke, langsung menyesuaikan ya yang baru gabung. Oke. Jadi di sini kalau jumlah suara sekian, tolong jumlahkan itu sama dengan sum buka kurung. Ya, tolong blok aja ini dua ini. Ya, terus sampai di sini. Kemudian tutup kurung baru tolong enter. Hasilnya ada. Nah, di sini tolong hilangkan dulu ya. Katakanlah ya Vano yang pemenang sini. Di sini untuk Immanuel di kecamatan A dia dapat 500 misalnya. Kemudian kecamatan B dia dapat 700 misalnya. Kemudian kecamatan C dia dapat 200. Kemudian kecamatan D dia dapat 400. Tolong karang jo ya DP hasil nanti. Kemudian si Maria dia ada kecamatan A dia dapat 300, kemudian kecamatan B misalnya dia dapat 500, kemudian kecamatan C misalnya dapat 400 dan kecamatan D misalnya dapat 700. Dan dia tahu sahabat memenang di antara ini. Mahar tahu pasti Vano. Nah, untuk hasil ya, ini kan sum ya. Perhatikan baik-baik ini. Kemudian kalau mau hasil otomatis, ini kan di sini tadi sudah jumlah toh, ini sudah jumlah. Nah kamu lihat ini yang ini ya, kalau sekode begini ya, terus sudah berubah jumlah, terus tinggal klik drag tahan, kemudian terang bawa ke bawah dan hasil otomatis akan muncul. Nah di sini sudah kelihatan hasilnya ya. Nah sekarang terang akan blok ini ya, terang bikin tabel dulu supaya dapat lihat apa. Dapat lihat cakep sedikit ya. Nah, gitu ya. Kemudian orang masuk di grafik ya di sini. Nah, kira-kira grafik mana yang kalau ini kira bisa ya. Nah, misalnya seperti ini contoh, saya pilih yang ini ya. Nah, ini kan pernah lihat di apa di pemilihan ya. Di sini Vano ya yang menjadi pemenang ya dengan warna warnanya biru ya. Kemudian ini lain lagi ya, ini namanya yang lain ya, sekian persen dapat ini per kecamatan. Jadi untuk Vano ya itu bisa terang lihat ya, atau ulang dulu supaya jelas ini. Ulangi dulu. Terang akan lihat dulu per kecamatan, misalnya Vano ya. Nah, terus blok ini Vano ya. Nah, di sini ya. Kemudian terus insert ya, terus pilih ini ya. Ini ya. Sama dengan tadi ya.
Jadi Vano di kecamatan A, ya. Terus bisa lihat tuh dia perolehan suara. Jadi di kecamatan mana paling banyak dia, ya. Jadi akan kelihatan dia punya beda di sini, ya. Oke. Jadi benar ganti dengan grafik yang lain, ya. Oke. Ya. Mulai sini. Tolong pilih yang ini juga boleh, ya. Ini coba lihat cocok. Oh, enggak cocok ini. Tidak bisa. Ya. Atau tolong pilih yang mana lagi? Ya, tolong pilih yang cocok, ya. Nah, ini dia langsung kasih tahu mana yang cocok. Ini kah? Nah, ini. Nah, ini sudah lebih bagus buat NER, ya. Karena akan ketahuan di kecamatan mana yang terbanyak, ya. Klik OK. Nah, di sini langsung kelihatan di sini, ya. Kalau di sini warna-warna ini, ya. Ini adalah total, ya. Jadi kecamatan A, B, C, D. Jadi per kecamatan ini ada 3 nama, ya. 1, 2 ada 3 nama, ya. Kalau kecamatan apa namanya, dia akan akumulasikan di sini. Coba kamu lihat, ya. Ini kalau yang di atas ini adalah total. Ya, akan ketahuan yang warna biru pemenangnya adalah Vano. Ini kan jelas tuh 3000, ya. Kemudian total pemenang kedua yang warna abu-abu ini, ya. Namanya apa itu? Maria, ya. Kemudian pemenang ketiga itu yang namanya siapa itu? Immanuel, ya. Ini kelihatan. Nah, baru yang di bawah ini perolehan suara di masing-masing kecamatan. Nah, tolong lihat di sini coba. Di kecamatan A yang dapat suara paling banyak itu adalah yang warna ini. Siapa dia? Immanuel, ya. Jadi Immanuel yang paling banyak di kecamatan ini. Di kecamatan A, ya. Setelah masuk di kecamatan B itu Vano dapat. Sekarang dia coba kurangi Vano, ya. Misalnya Vano di kecamatan D dia cuma dapat misalnya 300. Nah, akan berubah di sini. Coba kamu lihat, ya. Grafiknya otomatis akan berubah, ya. Dan perbesar sedikit supaya bisa lihat DP apa perubahan yang terjadi. Apalagi ini kan ini ada pakai HP ini, jadi pasti agak sulit, ya, melihat, ya. Di sini ini akan coba rubah sini. Misalnya di kecamatan yang menangkan Vano semua itu, ini kasih kalah apa dia misalnya? Ini kasih dia 300. Langsung kalah dia, ya. Atau mau kasih untung Pak Immanuel. Oh, di satu katakanlah Immanuel cuma dapat begini, rendah-rendah semua, ya. Taruh di kecamatan A dia misalnya 3000. Oh, langsung dia jadi pemenang. Nah, gitu. Jadi kalau kamu aja lihat di TV itu yang survei atau apa seperti ini. Kalau untuk aplikasi di apa namanya di dalam pelajaran TOKR, ya, otomotif, di sini boleh orang ganti ini, ya, DP judul tabel ini misalnya orang gunakan apa misalnya ini busi, ya. Contoh ini busi merek apa ini, ya. Misalnya Honda misalnya atau apa. Coba ini Baswara kemarin, merek apa tuh busi? ND, Kang, ND. Kemudian yang kedua ini busi apa lagi, Kang? Merek, ya. Selain ND apa lagi? Coba. Mana mau dengar suara dulu? Ya. Hah? Oh, enggak bisa. Kalau atau begini, Jo. Aki, Jo, ya. Tolong pakai apa, Jo? Karena kan kalau busi kan sedikit merek tuh dia. HG apa tuh? Ayo, HG apa yo? HG Jo, ya. HG. Oh, ya. Besar, Jo, ya. HG. Baru apa lagi? Satu lagi coba. Busi
ya. Apalagi misal apa ya, ada ND HG, apalagi satu ada tuh original atau mana ini, atau Aspira Jo ya, katakanlah begitu ya. NGK lah. Oh NGK ya, betul betul ngana. NGK lah ya. Betul betul NGK. Ah ini dia. Nah ini ada 3 merek busi ya. Kemudian di sini bukan lagi pemilihan, ini misalnya tolong pasang di motor Honda. Kemudian yang berikut Yamaha. Kemudian Suzuki. Apa lihat satu? Itu yang top apa lihat? Honda, Yamaha, Suzuki, apa lagi? Coba merek motor dulu. Apa? Ada motor Cina enggak? Motor apa leh? Oh Sanex ya. Ya Sanex. Kebetulan saya dulu pernah pakai motor Sanex. Ya. Kau lihat ini, suruh kelihat kentara di sini ya. Kemudian di sini bukan total, benar ganti bukan total. Quality, hasil quality. Gini ya, quality. Nah, jadi quality berarti itu yang terbaik. Jadi misalnya di sini ya, terus bisa lihat toh, untuk pemakaian, untuk judul grafik di sini terus boleh isi begini. Penggunaan busi ya, katakanlah begitu ya. Ya, penggunaan busi ya. Oke, jelas. Nah, di sini kalau di motor Sanex ya, misalnya katakanlah pakai 3 merek itu ya, 3 merek busi, yang paling bagus itu adalah merek apa ini, itu abu-abu ini, NGK kan. Nah, berarti NGK yang paling bagus. Tapi kalau di motor Suzuki, itu yang paling bagus adalah merek ND, ya toh. Kemudian kalau di motor Yamaha, itu yang paling bagus adalah apa ini? Busi merek HG, gitu. Lalu kalau di Honda, masih lagi dipegang oleh HG, gitu. Jadi nantinya kamu kalau biasanya kalau teman-teman begitu bertanya, kenapa motor rupa laju ya? Ada pakai busi apa ngana? Gitu. Oh kita ada pakai busi ini, kita kasih rekomen. Nah, jadi ketika dikasih rekomen, misalnya contoh pakai NGK, ya, cuma tahu banyak juga merek ini, barang ini NGK. Paling banyak orang yang pakai ini NGK, ya. Nah, ketika pakai NGK bagus, ya. Maka dia boleh terong bikin survei, oh paling banyak kutipa pakai NGK misalnya, ya contoh gitu. Nah, kalau di motor Honda ya, kalau hasilnya akan seperti ini kalau pemakaian NGK seperti ini ya. Ya, NGK itu warna apa dia ini? Yang warna ini ya, mau bilang coklat, bukan coklat, warna apa ini? Soalnya kacamata kala ini. Jadi di sini kamu bisa perhatikan, satu saat kamu akan kerja di satu perusahaan, mungkin perusahaan otomotif, nanti akan kelihatan itu barang-barang apa yang sering laku yang bisa digunakan di kendaraan apa-apa gitu. Nah, kan kalau kamu mau buka bengkel ya, kok orang kurang mau beli itu barang, kok nah stok kan rugi ya, kan rusak percuma ya. Jadi usahakan terong stok itu barang-barang yang laku gitu, seperti ini ya. Jadi contoh kalau di bengkel-bengkel paling dia mau ganti ban, itu rutin itu pasti. Apalagi untuk tukang bapak kesebat cakar tuh motor, gitu. Tapi kalau yang misalnya blok misalnya, itu kan jarang-jarang itu.
Nanti kalau sekian tahun berapa tahun pakai, apalagi pakai dengan tidak wajar, ya baru boleh kotoran, boleh turun mesin. Tapi kalau torong ada pakai dengan apa itu, dengan bagus, kira-kira kalau mau kotoran mungkin jarang kan, nanti mau makan berapa tahun, 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun baru ada gangguan di bagian mesin gitu. Yang biasalah paling busi mati, nah itu biasa. Apalagi kong torong jas starter kaki kong bilang banjir begitu kan, jadi campur cepat rusak tuh busi, nah, gitu. Jadi itu yang banyak rusak itu yang harus banyak di stok, supaya ketika torong mau belanja itu yang paling akan banyak dijual dan paling banyak laku. Jangan torong beli itu barang yang jarang laku, ya. Oke, jadi inti ya, seperti yang biasa torong dengar di sekolah itu, orang SMK itu bukan cuma belajar tapi tahu juga bisnis. Nah, juga sih belajar pokoknya bagaimana bisnis. Dan sebenarnya ngoni so tahu itu bagaimana bisnis toh. Ngoni tahu kan mana untung mana rugi. Tapi dengan jalan yang bagaimana masuk akal nah toh. Jangan torong mau bisnis kok enggak betul. Jadi kalau ngana beli misalnya 10.000, ngana jual 11.000, 12.000 lah. Kalau dalam jumlah yang banyak itu pasti ngana akan untung ya. Tapi kalau dalam jumlah yang sedikit ya nggak dapat rasa untung gitu. Dan harus sabar, karena kan coba bisnis nggak mungkin tunggu kemarin 1 bulan karena sudah dapat untung. Biasanya kalau baru buka itu ya, itu nggak mesti pulang pokok dulu ya, mesti makan berapa bulan itu nggak mau berbisnis baru nggak boleh ada keuntungan lebih gitu ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi di sini torong so belajar ya, intinya dari pertemuan ini adalah bagaimana cara torong membuat grafik di Microsoft Excel. Dengan perubahan-perubahan apapun itu bisa torong lakukan. Misalnya angka ini, misalnya busi NGK kasih misalnya 1.000. Nah, torong nggak perlu capek-capek lagi akan merubah di grafik. Dia akan otomatis berubah di tampilan di grafik ya. Dan grafik juga boleh torong pilih ya, model bagaimana yang cocok. Karena kalau grafik ngana mau suka tuh yang bulat itu, kalau tidak cocok dengan transaksi ya nggak bisa ya, gitu, tidak bisa. Tapi kalau cuma 2 kayak berapa gitu ya, kong angka misalnya cuma 2, nah, misalnya kasih contoh di tab berikut ya, tab kosong misalnya, di sini ada angka misalnya nama misalnya busi 1. Nah, kemudian yang kedua nama apa jure? Kampas misalnya. Nah, di sini angkanya adalah misalnya 300. Nah, 3.000 jo. Kemudian yang kedua itu cuman 1.500 ya. Dari total. Kalau toh mungkin grafik gampang, tinggal blok ini 2, kong baru torong boleh mau pilih yang bulat itu. Nah, yang seperti ini bisa. Nah, dia jadi ini ya, yang pai ya. Nah, ini kan terus bisa lihat toh. Jadi ini yang warna ini itu 1.500 ya. Coba kamu lihat. Ini busi 1 ya. Busi 1 yang lebih besar toh. Kemudian yang ini adalah busi 2 kampas ya. Yang paling kecil adalah kampas. Kalau terus mau bikin 3 juga boleh. Misalnya di sini kopling misalnya. Kontrol misalnya dia berapa juga ya, 700 misalnya. Nah, oke. Ini tolong hapus karena kan dia sudah save dengan yang pertama ya. Nah, tolong blok aja dulu ya. Nah, ini. Nah, baru tolong pilih insert. Kemudian tolong boleh pilih yang bulat itu. Nah, ini pilih yang ini. Kurang terserah apakah mau begini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, tinggal pilih ya. Tapi biasanya yang tren meja lihat kalau di survei-survei yang seperti ini. Nah, itu ini kan kelihatan. Ini yang merah tunjuk ini busi 1, gitu. Kemudian ini apa? Kampas. Kemudian ini apa? Kopling. Nah, ini berarti angka yang tertinggi itulah yang paling besar. Nah, coba kalau merubah ini misalnya bikin 10.000.
10.000 akan berubah total ya. Jadi kopling itu akan lebih besar dari sini ya. Jadi sedikit ini. Berarti angka yang terbesar itu adalah 10.000 ditambah 1.500 ditambah 3.000. Berarti dia ada 3.000, 4.500. Berarti ada 14.500 DP total gitu. Jadi kalau ada berapa itu pun itu akan ditotalkan ini, kalau jumlah baku tambah ini akan jadi 14.500 begitu ya. Nah, kira bisa mengerti toh, gampang-gampang toh. Ini nak suruh barekeng. Jadi nanti kalau kamu mau bikin tugas ya, kamu bikin tugas ya, lihat aja di video ini ya. Ini karena ini benar mau ada sementara rekam. Kemudian ada juga di sini, benar kasih tunjuk penghuni supaya bisa lihat. Ini benar buka tab baru lagi di benar channel itu ya. Ini ya, tunggu bentar ya. Kemudian di sini ya. Lalu masuk ke mana? Channel ada nih. Kemudian masuk di sini. Lalu DP video. Nah, di sini ya. Ini akan tunjukkan DP video-video yang apa? Ini. Cara mudah membuat grafik di Microsoft Excel. Ini yang ini ya. Yang ini. Ya. You can't expect your team to manage work with this. Oh. With Monday.com's flexible management system, however. Sorry, ada iklan. Saya akan melanjutkan materinya. Coba, jadi di sini ada, coba ini saya contoh ya. Kalau di sini ada DP penjelasan per grafik ya, ada DP penjelasan di sini. Kemudian nak mau play ya, lama nih. Jadi di sini contoh saya sudah buat ya, ini kamu lihat ada angkanya dan bisa seperti ini dan dibuat grafik seperti ini contoh. Jadi tinggal mau pilih yang mau berdiri begini atau yang melintang begini, tinggal pilih. Ya, ada berapa jenis grafik yang sudah tampilkan di situ. Ada tabel yang sudah kita buat tersebut. Itu benar punya sendiri toh. Dan kira bisa buka itu ya, bisa tampilkan sendiri di penghuni YouTube. Oke, benar kira demikian, tidak perlu lama-lama lagi untuk KBM supaya kalau ngoni mau buka video itu tidak terlalu panjang. Nanti kalau ngoni itu skip aja di mana yang kamu rasa bisa dilihat. Demikian Trope KBM hari ini, dan sebelum ditutup ya, coba Benar mau minta buka kamera ya, karena Benar akan dokumentasikan dulu. Coba buka kamera semua. Mana tuh lain nih, buka kamera ini. Ya, 30 detik nih, hitung dari sekarang ya. Oke, 30 detik nih hitung untuk buka kamera ya. Mana tadi sudah buka tadi ya? Oke, mana? Ya, satu orang. Oke. Kamu sudah mati. Bapakku ganti ini dia. 3, 2, 1. Oh, terang sekali ini. Aku tidak pakai flash ya. Sorry. Coba buka dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Jadi demikian Trope KBM, dan Benar minta kesiapan dari Yani Malinggas untuk menutup Trope meeting hari ini dengan doa. Silakan Yani. So isi nama tuh semua ini ya, silakan. Buka mic-nya Yani. Halo? Yani bisa dengar toh?
silakan. Silakan tutup meeting dengan doa. Ya. Teman-teman, mari kita satu dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di mana cinta dan kasih-Mu Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, tadinya juga kami sudah memulaikan tadinya sudah kami memulaikan proses pembelajaran kami. Kau sudah menuntun dari pertengahan hingga boleh berakhir dengan begitu baik. Ya Tuhan, ini doa kami, amin. Oke, terima kasih sudah tutup dengan doa. Dan pertanyaan terakhir, isi nama semua di kolom chat ini untuk mau isi daftar hadir sudah? Sudah. Oke, kalau begitu nanti terang ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa left mau sampaikan nanti minggu depan ya, mulai Senin minggu depan itu Mner akan mau panggil, mungkin ada yang datang untuk praktek di lab ya, luring ya, tapi masih mau dilihat perkembangan selama minggu berjalan ini. Nanti Mner hubungi. Oke, jadi demikian, selamat siang semua dan selamat aktivitas. Ya. Oke, jadi Tor akan mulaikan ini KBM hari ini ya, sudah dikaku lagi karena daring. Silakan Anjar ya, ini buka meeting turunin doa. Silakan, nggak usah terlalu lama supaya turun cepat selesai. Buka mic. Ya, bukan yang dua. Karena cuma ini dua dengan apa tuh? Dengan Vano. Ya. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar informatika, kiranya Tuhan mau memberikan kepintaran dari surga. Ya Tuhan, tidak lupa juga bagi teman-teman lain yang mau join atau berada dimanapun, ya Tuhan selalu melindungi mereka. Ya Tuhan, ini doa kami, amin. Oke, makasih. Jadi bagus ada berdoakan dengan teman yang lain. Dan seperti yang Meso sampaikan di pertemuan yang lalu ya, dimana materi kalau orang luring itu benar akan tunggu semua tuh tugas-tugas yang Meso berikan ya. Tapi kali ini karena orang kembali ke daring ya, benar akan lanjut lagi ya, karena ini juga akan merekord ya, merekam. Jadi kalau kapan-kapan pun teman mau putar atau mempelajari itu ada di sini ya. Oke, segera saja share screen bagi layar supaya semua bisa lihat ya secara penuh utuh. Sedangkan yang tampilan ini bisa kelihatan di layar pekamu ya. Oke. Jadi kita akan mulai ya. Di sini akan masuk ke jendela berikutnya ya. Ini lembar kosong ya. Jadi masih di aplikasi pengolah angka ya. Jadi aplikasi pengolah angka, jadi kita buka, kemudian masih di Excel ya. Ya, kemudian kita pilih dokumen yang baru ya. Jadi torang ini ada di dokumen yang baru ya. Sebelah sini aja. Oke, ada di dokumen yang baru ya. Dan hari ini ya, torang akan maju aja trompe materi ya. Karena waktu lalu so pelajari bagaimana bajumlah, bakali, bakurang, batambah. Kemudian di pertemuan di tanggal berapa di bulan Januari itu torang belajar bagaimana buat satu tabel ya. Kemudian di situ torang boleh isi beberapa item barang yang akan dibelanja. Kemudian torang mendapatkan diskon sekian persen di pembelanjaan itu. Dan di situ torang suka gabungkan antara penjumlahan, perkalian, pengurangan sampai torang menggunakan rumus persen ya. Jadi sudah maju.
Dan sekarang ini untuk Excel adalah materi yang boleh katakan materi terakhir, ya, materi terakhir dari Excel, karena ke depan itu benar akan langsung maju ke akan langsung maju ke aplikasi bentar ya, dan juga mesti kontrol di sebelah. Oke, jadi orang akan segera mau pindah di aplikasi PowerPoint nantinya, ya, gitu. Di sini benar join sekedar kontrol aja supaya tahu yang join itu benar ada 2 akun, kemudian kamu itu cuma 2 yang aktif. Tidak masalah ya. Yang penting benar jalan terus. Oke, benar apresiasi karena kamu langsung bergabung. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa bergabung di sini. Ya. Ya. Torang akan belajar bagaimana cara membuat grafik, ya. Torang membuat grafik. Di sini kalau untuk membuat grafik, ya, itu tampilannya di sini di insert, kemudian ada chart, ya. Torang sudah belajar banyak di sini, ya. Karena di sini kalau torang mau belajar banyak, kamu TOK mau bingung-bingung ini karena lebih condong sebenarnya kepada jurusan akuntansi atau administrasi perkantoran, tetapi tidak menutup kemungkinan juga benar memberikan materi ini supaya kamu nanti bisa mengerti atau bisa memahami, ya. Nah, ini adalah bagian dari model-model chart, ya, atau model-model dari grafik yang ada, ya. Nah, di sini benar belum bisa pilih karena torong belum memiliki data. Nah, kalau torong memiliki data, maka torong akan bisa memilih beberapa model chart atau grafik yang akan kita gunakan. Nah, sini kita akan buat satu dokumen atau tabel perbandingan, ya. Ambil saja misalnya nama siswa. Kemudian kedua umur, ya. Kemudian yang ketiga jenis kelamin. Oke. Jadi di sini ada tiga opsi yang berbeda, ya. Jadi nanti merapikan sebentar, oke, atau saya rapi supaya gagahkan, oke. Nama siswa S sebesar, ya. Oke. Nah, kemudian umur, ya, benar mesti sebesar dia, ya, supaya melihat edit bagaimana. Sorry. Oke, ada yang join, tunggu biar buka dulu, ya. Ada yang minta bergabung, langsung menyesuaikan saja yang baru gabung nih, karena materi lanjut terus, ya. Oke, kemudian di sini jenis kelamin, ya. Oke. Oke, seperti ini. Ya, kalau mau kasih sorong, ya, ini so tahu seperti bagaimana bicara. Siapa yang so pernah kirim tugas, nah, berarti dia so tahu mau baking ini, mau kasih lebar tuh tabel, ya. Oke, misalnya di sini akan ambil beberapa contoh, ya. Akan ambil beberapa contoh di sini, contoh yang sudah mengisi nama misalnya, ya. Misalnya ini Immanuel Malinggas. Copy aja di WA, ya, supaya cepat, ya, supaya orang tidak buang waktu, ya. Nah, oke. Bentar, ya. Copy, kemudian masukkan ke sini, ya. Jadi nomor-nomornya nanti akan dihapus, ya. Oh, sorry. Bentar, ya.
dan boleh ketuk kopi satu kali ya. Satu-satu ya, karena dianggap satu ya. Nih, kita ke Excel. Kemudian yang kedua nama siapa ya? Ini ya, ada tulis nama namanya Iko kan, supaya nanti kan dorong nonton ini video nanti, oh kita dapat isi nama marnya Iko KBM, gitu ya. Kalau Vano ada ya. Oke. Oke. Kemudian tambah lagi dengan lain ya. Ini cuma ambil sampel aja ya. Jadi jangan torong mau ikut banyak-banyak sehingga terlalu panjang ini materi. Oke, baru kasih nama di sini Since misalnya kan. Baru siapa lagi? Misalnya nama perempuan lagi. Misalnya Maria misalnya. Ya. Karena di sini orang ada ceritanya untuk umur dan jenis kelamin ya. Kalau benar katanya nak taruh tuh apa? Kalau laki-laki semua, sudah mau berimbang ini. Oke, di sini untuk umur ya, katakanlah kamu sekarang kelas 10 berada di umur 15 tahun ya. Jadi 14 tahun. Misalnya 15 di sini ya. Kemudian di sini 15 lagi. Kemudian ini 14 misalnya ya. Ini cuma contoh ya. Jadi jangan KPTP umur so berubah. Nah, ini misal 16 ya. Kemudian di sini ada 15 lagi. Kemudian ada di sini jenis kelamin. Jadi orang di sini bukan untuk memejumlah, tetapi orang akan lihat di dalam grafik apa yang akan terjadi ketika orang membuat data seperti ini. Ya. Kemudian jenis kelamin misalnya laki-laki, ini L. Kemudian laki-laki lagi L, kemudian P dan P gitu ya. Jadi ini sudah jadi. Kalau mau kasih garis sih gampang ya, tinggal torong blok aja semua. Kemudian torong masuk di home. Kemudian untuk menampilkan garis ya, torong masuk di sini ya, masih di menu font ini. Kemudian torong pilih border ya, jadi all border. Jadi jadi seperti ini ya. Nah, kalau mau kasih warna-warna kan sama itu pelajaran Excel di semester ganjil itu semua sudah ada ya, ada di video ya. Di sini kalau torong mau buat grafik ya, di sini kalau mau blok semua ini ya, akan jadi grafik ya, grafik yang akan ditunjukkan. Nah, kemudian kalau torong sudah blok ya, torong masuk di insert ya. Kemudian di sini ada chart ya. Kalau di sini chart atau grafik itu torong pilih mana kira-kira yang cocok di sini ya. Misalkan yang dipilih misalkan ini ya, chart yang ini ya. Torong mau pilih di sini untuk jenis kelamin atau umur nih, torong coba pilih begini ya. Ini kira-kira. Nah, kalau torong pilih ini ya, untuk chart yang seperti ini tidak cocok digunakan di tabel yang sudah kita buat. Coba kamu lihat ya. Nah, ini kan tidak cocok ya. Ini cuma keluar Maria 15. Jadi tidak cocok ya. Kita kembali lagi. Tidak cocok kan ya. Kemudian terus masuk di insert lagi, kemudian terus pilih yang ini misalnya. Nih ya. 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 Jadi tolong lihat ya, grafik yang ini juga menurut Nir tidak cocok ya. Jadi kalau torong membuat grafik itu harus disesuaikan dengan data apa yang akan torong buat. Nah gitu ya. Nah, contoh ya. Ini hapus.
Jadi di sini benar buat blok lagi ya. Kemudian kita akan pilih lagi grafik ya. Grafik misalnya seperti ini misalnya. Nih ya. Nah, Torang coba pilih ini misalnya. Nah, ini berarti tidak cocok. Nah, sengaja benar buat seperti ini ya, bikin salah-salah begini supaya kamu tahu, oh grafik mana yang cocok ya untuk tabel seperti ini gitu ya. Misalkan torang pilih ini ya. Nah, kemudian torang oke ya. Nah, di sini baru grafik yang cocok ya. Nah, kalau di sini kan sebenarnya yang akan mau di sini adalah soal umur ya. Ini umur yang contoh yang Sinchen ya. Sinchen itu berada di angka 16. Jadi dia paling tinggi ya. Kalau meroba di sini misalnya, coba di sini taruh 10 ya. Dia akan turun ya. Ya, coba kamu lihat yang nama Immanuel ini, dia langsung turun angkanya ya. Nah, coba Immanuel ini kasih dia angka 20 misalnya, katakanlah sudah 20 tahun. Nah, di situ akan ketika benar enter ya, dari sebesar ya tampilan ya. Sebesar supaya jelas. Oke. Jadi 20 ketika enter dia yang paling atas. Coba kamu lihat. Ya. Besar sedikit ya. Oh, terlalu besar dia. Nah, katakanlah begini ya. Nah, jadi ini tabel ini adalah Tromblek akan beri judul bahwa tabel yang lebih mengarah ke umur. Sorry. Sudah hapus ya. Jadi umur tabel grafik umur siswa. Nah, gitu ya. Nah, itu hapus ya. Nah, gini. Ya. Jadi angka yang berbeda ini ya akan ditunjukkan ya. Jadi kalau mau bikin grafik nyandak sembarang, orang mau bikin, oh kita suka bikin tuh grafik yang bulat atau apa? Tidak boleh. Jadi di sini akan memisahkan per perorangan, ya, akan tampil di situ mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Karena di sini kalau orang mau lihat ya, jadi hari ini orang nyandak belajar bajumlah, ya, orang ndak belajar bagaimana bajumlah, ya. Tapi orang di sini belajar bagaimana mau tampilkan mana yang tertinggi. Nah, kayak kalau ranking ya, atau bisa juga nilai siswa mana yang tertinggi. Nah, orang bisa tampilkan dalam bentuk grafik. Bagaimana untuk menampilkan grafik itu yang benar, gitu. Jadi di sini kan untuk nama siswa, ya, ini nyenak tulis ya. Jadi kalau di grafik ini cuma ada di tabel. Kalaupun di tabel sini tolong ganti misalnya di sini Rudi misalnya. Rudi, ya. Ketika enter itu Immanuel akan berubah menjadi Rudi, ya. Jadi kamu nantinya tidak perlu capek-capek melakukan perubahan pada grafik, tetapi kamu lakukan perubahan di di tabel saja, gitu. Ya. Oke, ini untuk pertama. Kemudian turun tambah belajar berikut dengan model grafik yang berbeda. Misalkan di sini torang jaiko pilkada misalnya kan, ada calon A, misalnya calon presiden misalnya. Torang boleh kasih nama misalnya Vano itu pertama ya, Vano ya, kemudian Immanuel, kemudian katakanlah ada 3 calon ya, nah, kemudian kasih satu misalnya Maria misalnya. Oke.
Jadi ada 3 nama, kemudian jumlah suara misalnya Vano ada 3.000 ya. Ya. 3.000 misalnya. Kemudian Immanuel 2.000 dan kemudian Maria misalnya 1.500 ya. Nah, ada yang bergabung, ya, terima dulu ya. Oke, yang gabung langsung menyesuaikan ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada 3 pasangan calon ya, yang sudah melakukan pencoblosan ya, mendapat 30 suara. Jadi di sini sebenarnya untuk pemilih misalnya ada ini berapa ya? 3.000 tambah 1.500 berarti 4.500 tambah 200 4.700 ya. Jadi 4.700 ya. Nah, di sini akan bagi ya. Jadi Vano di sini katakanlah dapat salah. Saya pindahkan ke sebelah sini. Nah, oke, di sini torang berada di 2 daerah atau beberapa kecamatan katakanlah. Di sini paslon ya. Oh, paslon. Paslon ini pasangan calon misalnya. Kemudian kecamatan A, kemudian kecamatan B, kemudian kecamatan C dan kecamatan D. Nah, ini jumlah total. Oke. Nah, semua kelihatan nih tabelnya. Katakanlah Vano di kecamatan A mendapat 200 ya. Nah, kemudian di kecamatan B dapat 1.000 ya. Kemudian di kecamatan C dapat berapa lagi? 800 ya. Berarti di kecamatan D itu dia harus dapat 1.000 atau nah, jadi ini kalau 3.000 orang jumlahkan begini sama dengan seperti biasa ya. Tunggu, terima dulu yang gabung ya. Oke. Nah, ini. Jadi di kecamatan total kan bilang tadi dia ada 3.000 ya. Oh, ada lagi yang gabung ya. Sorry. Oke, langsung menyesuaikan ya yang baru gabung. Oke. Jadi di sini kalau jumlah suara sekian, tolong jumlahkan itu sama dengan sum buka kurung. Ya, tolong blok aja ini 2 ini. Ya, terus sampai di sini. Kemudian tutup kurung baru tolong enter. Hasilnya ada. Nah, di sini tolong hilangkan dulu ya. Katakanlah ya Vano yang pemenang sini. Di sini untuk Immanuel di kecamatan A dia dapat 500 misalnya. Kemudian kecamatan B dia dapat 700 misalnya. Kemudian kecamatan C dia dapat 200. Kemudian kecamatan D dia dapat 400. Tolong karang jo ya DP hasil nanti. Kemudian si Maria dia ada kecamatan A dia dapat 300, kemudian kecamatan B misalnya dia dapat 500, kemudian kecamatan C misalnya dapat 400 dan kecamatan D misalnya dapat 700. Dan dia tahu siapa pemenang di antara ini. Baru dia tahu pasti Vano. Nah, untuk hasil ya, ini kan sum ya. Perhatikan baik-baik ini.
Kemudian kalau mau hasil otomatis, ini kan di sini tadi sudah jumlah toh, ini sudah jumlah. Nah kamu lihat ini yang ini ya, kalau sekode begini ya, torong sudah berubah jumlah, torong tinggal klik drag tahan, kemudian torong bawa ke bawah dan hasil otomatis akan muncul. Nah di sini sudah kelihatan hasilnya ya. Nah sekarang torong akan blok ini ya, torong bikin tabel dulu supaya dapat lihat apa, dapat lihat cakep sedikit ya. Nah gitu ya. Kemudian torong masuk di grafik ya di sini. Nah kira-kira grafik mana yang kalau ini kira bisa ya. Nah, misalnya seperti ini contoh, pilih yang ini ya. Nah, ini kan pernah lihat di apa di pemilihan ya. Di sini Vano ya yang menjadi pemenang ya dengan warna warnanya biru ya. Kemudian ini lain lagi ya. Ini namanya yang lain ya. Sekian persen dapat ini per kecamatan. Jadi untuk Vano ya itu bisa terang lihat ya, atau ulang dulu supaya jelas ini. Ulangi dulu. Tor akan lihat dulu per kecamatan, misalnya Vano ya. Terus blok ini Vano ya. Nah, di sini ya. Kemudian terus insert ya, terus pilih ini ya. Ini ya. Sama dengan tadi ya. Jadi Vano di kecamatan A ya. Terus bisa lihat toh dia perolehan suara. Jadi di kecamatan mana paling banyak dia ya. Jadi akan kelihatan dia punya beda di sini ya. Oke. Jadi benar ganti dengan grafik yang lain ya. Oke. Ya. Mulai sini. Tolong pilih yang ini juga boleh ya. Ini coba lihat cocok. Oh, enggak cocok ini. Tidak bisa. Ya. Atau tolong pilih yang mana lagi? Ya, tolong pilih yang cocok ya. Nah, ini dia langsung kasih tahu mana yang cocok. Ini kah? Nah, ini. Nah, ini sudah lebih bagus buat benar ya. Karena akan ketahuan di kecamatan mana yang terbanyak ya. Klik OK. Nah, di sini langsung kelihatan di sini ya. Kalau di sini warna-warna ini ya. Ini adalah total ya. Jadi kecamatan A, B, C, D. Jadi per kecamatan ini ada 3 nama ya. 1, 2 ada 3 nama ya. Kalau kecamatan apa namanya? Dia akan akumulasikan di sini. Coba kamu lihat ya. Ini kalau yang di atas ini adalah total. Ya, akan ketahuan yang warna biru pemenangnya adalah Vano. Ini kan jelas toh 3000 ya. Kemudian total pemenang kedua yang warna abu-abu ini ya. Nah, namanya apa itu? Maria ya. Kemudian pemenang ketiga itu yang namanya siapa itu? Immanuel ya. Ini kelihatan. Nah, baru yang di bawah ini perolehan suara di masing-masing kecamatan. Nah, tolong lihat di sini coba. Di kecamatan A yang dapat suara paling banyak itu adalah yang warna ini. Siapa dia? Immanuel ya. Jadi Immanuel yang paling banyak di kecamatan ini. Di kecamatan A ya. Setelah masuk di kecamatan B itu Vano dapat. Nah, sekarang dia coba kurangi Vano ya. Misalnya Vano di kecamatan D dia cuma dapat misalnya 300. Nah, akan berubah di sini. Coba kamu lihat ya. Grafiknya otomatis akan berubah ya. Yang perbesar sedikit supaya bisa lihat DP apa perubahan yang terjadi. Apalagi ini kan ini ada pakai HP ini, jadi pasti agak sulit ya melihat ya. Di sini ini akan coba rubah sini. Misalnya di kecamatan yang menangkan Vano semua itu, ini kasih kalah apa dia misalnya? Nah, kasih dia 300. Langsung kalah dia ya.
atau mau kasih untung Pak Immanuel, oh di satu katakanlah Immanuel cuma dapat begini rendah-rendah semua ya, taruh di kecamatan A dia misalnya 3.000, oh langsung dia jadi pemenang, gitu. Jadi kalau kamu aja lihat di TV itu yang survei atau apa seperti ini. Kalau untuk aplikasi di di dalam pelajaran TOKR ya, otomotif, di sini boleh torang ganti ini ya, DP judul tabel ini misalnya torang gunakan misalnya ini busi ya. Contoh ini busi merek apa ini ya? Misalnya Honda misalnya, atau apa? Coba ini Baswara kemarin nih. Merek-merek apa tuh busi? ND Kang, ND. Kemudian yang kedua ini busi apa lagi Kang? Merek ya. Selain ND apa lagi? Coba. Mana mau dengar suara dulu? Ya. Hah? Oh enggak bisa. Kalau atau begini Jo. Aki Jo ya. Turun pakai apa Jo? Karena kan kalau busi kan sedikit merek tuh dia. HG apa tuh? Ayo, HG apa yo? HG Jo ya. HG. Oh ya. Lu besar Jo ya. HG. Baru apa lagi? Satu lagi coba. Busi apa lagi? Misal apa ya? Ada ND, HG, apa lagi satu? Ada tuh original atau mana ini? Atau Aspira Jo ya, katakanlah begitu ya. NGK. Oh NGK ya, betul ngana. NGK ya. Betul NGK. Ini dia. Nah ini ada 3 merek busi ya. Kemudian di sini bukan lagi pemilihan, ini misalnya tolong pasang di motor Honda. Kemudian yang berikut Yamaha. Kemudian Suzuki. Apa lihat satu? Itu yang top apa lihat? Honda, Yamaha, Suzuki, apa lagi? Coba merek motor dulu. Apa? Ada motor Cina enggak? Motor apa le? Sanex ya. Ya, Sanex. Kebetulan dia dulu pernah pakai motor Sanex ya. Kau lihat ini, suruh kelihat kentara di sini ya. Kemudian di sini bukan total. Benar ganti bukan total. Quality, hasil quality. Gini ya. Quality. Nah, jadi quality berarti itu yang terbaik. Jadi misalnya di sini ya, terus bisa lihat toh untuk pemakaian, untuk judul grafik di sini terus boleh isi begini. Penggunaan busi ya, katakanlah begitu ya. Ya, penggunaan busi. Ya. Oke, jelas. Nah, di sini kalau di motor Sanex ya, misalnya katakanlah pakai 3 merek itu ya, 3 merek busi, yang paling bagus itu adalah merek apa ini? Itu abu-abu ini, NGK kan? Nah, berarti NGK yang paling bagus. Tapi kalau di motor Suzuki, itu yang paling bagus adalah merek ND, ya toh. Kemudian kalau di motor Yamaha, itu yang paling bagus adalah apa ini? Busi merek HG, gitu. Lalu kalau di Honda, masih lagi dipegang oleh HG, gitu. Jadi nantinya kamu kalau biasanya kalau teman-teman begitu bertanya, kenapa motor rupa laju ya? Ada pakai busi apa ngana? Gitu.
oh kita ada pakai busi ini, kita kasih rekomen. Nah, jadi ketika dia kasih rekomen, misalnya contoh pakai NGK, ya, cuma tahu banyak juga merek ini barang ini NGK. Paling banyak orangnya pakai ini NGK, ya. Nah, ketika pakai NGK bagus, ya, maka dia boleh terong bikin survei. Oh paling banyak kutipa pakai NGK misalnya, ya. Contoh gitu. Nah, kalau di motor Honda, ya, kalau hasilnya akan seperti ini kalau pemakaian NGK seperti ini, ya. Ya, NGK itu warna apa dia ini? Yang warna ini, ya. Mau bilang coklat, bukan coklat, warna apa ini? Soalnya kacamata kala ini. Jadi di sini kamu bisa perhatikan. Satu saat kamu akan kerja di satu perusahaan, mungkin perusahaan otomotif. Nanti akan kelihatan itu barang-barang apa yang sering laku yang bisa digunakan di kendaraan apa-apa gitu. Nah kan kalau kamu mau buka bengkel, ya, kong orang kurang mau beli itu barang, kong stok kan rugi, ya, kan rusak percuma. Ya, jadi usahakan terong bahas stok itu barang-barang yang laku gitu, seperti ini, ya. Jadi contoh kalau di bengkel-bengkel paling dia mau ganti ban, itu rutin itu pasti. Apalagi untuk tukang bapak kesebat cakar tuh motor, gitu. Tapi kalau yang misalnya blok misalnya, itu kan jarang-jarang itu. Nanti kalau sekian tahun berapa tahun pakai, apalagi pakai dengan tidak wajar, ya baru boleh kotoran, boleh turun mesin. Tapi kalau terus ada pakai dengan dengan bagus, kira-kira kalau mau kotoran mungkin jarang kan. Nanti mau makan berapa tahun, 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun baru ada gangguan di bagian mesin gitu. Yang biasalah paling busi mati, nah itu biasa. Apalagi torong jas starter kaki kong bilang banjir begitu kan, jadi campur cepat rusak tuh busi, nah, gitu. Jadi itu yang banyak rusak itu yang harus banyak di stok supaya ketika torong mau belanja itu yang paling akan banyak dijual dan paling banyak laku. Jangan torong beli tuh barang yang jarang laku, ya. Oke, jadi inti, ya. Seperti yang biasa orang dengar di sekolah itu, orang SMK itu bukan cuma belajar tapi tahu juga bisnis. Nah, juga sih belajar pokoknya bagaimana bisnis. Dan sebenarnya ngoni so tahu itu bagaimana bisnis toh. Ngoni tahu kan mana untung mana rugi. Tapi dengan jalan yang bagaimana masuk akal toh. Jangan torong mau bisnis kok nggak betul. Jadi kalau ngana beli misalnya 10.000, ngana jual 11.000, 12.000 lah. Kalau dalam jumlah yang banyak itu pasti nggak akan untung, ya. Tapi kalau dalam jumlah yang sedikit, ya nggak dapat rasa untung gitu. Dan harus sabar karena kan coba bisnis nggak mungkin tunggu kemarin 1 bulan karena sudah dapat untung. Biasanya kalau baru buka itu, ya, itu nggak mesti pulang pokok dulu, ya. Mesti makan berapa bulan itu nggak mau berbisnis baru nggak boleh ada keuntungan lebih gitu, ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi di sini torong so belajar, ya, intinya dari pertemuan ini adalah bagaimana cara torong membuat grafik di Microsoft Excel. Dengan perubahan-perubahan apapun itu bisa torong lakukan. Misalnya angka ini misalnya busi NGK kasih misalnya 1000. Nah, torong nggak perlu capek-capek lagi akan merubah di grafik. Dia akan otomatis berubah di tampilan di grafik, ya. Dan grafik juga boleh torong pilih, ya, model bagaimana yang cocok. Karena kalau grafik ngana mau suka tuh yang bulat itu kalau tidak cocok dengan transaksi ya nggak bisa, ya. Gitu, tidak bisa. Tapi kalau cuma 2 kayak berapa gitu, ya, kong angka misalnya cuma 2. Nah, misalnya kasih contoh di tab berikut, ya, tab kosong misalnya. Di sini ada angka misalnya nama misalnya busi 1. Nah, kemudian yang kedua nama apa jore? Kampas misalnya. Nah, di sini angkanya adalah misalnya
300. Nah, 3000 jo. Kemudian yang kedua itu cuman 1500 ya dari total. Kalau toh mungkin grafik gampang, tinggal blok ini 2, kong baru torong boleh mau pilih yang bulat itu. Nah, yang seperti ini bisa. Nah, dia jadi ini. Nah, yang pie ya. Nah, ini kan torong bisa lihat toh. Jadi ini yang warna ini itu 1500 ya. Coba kamu lihat. Ini busi 1 ya. Oh sorry, busi 1 yang lebih besar toh. Kemudian yang ini adalah busi 2 kampas ya. Yang paling kecil adalah kampas. Kalau terus mau bikin 3 juga boleh. Misalnya di sini kopling misalnya. Kontrol misalnya dia berapa juga ya? 700 misalnya. Nah, oke. Ini tolong hapus karena kan dia sudah save dengan yang pertama ya. Nah, tolong blok aja dulu ya. Nah, ini. Nah, baru tolong pilih insert. Kemudian tolong boleh pilih yang bulat itu. Nah, ini pilih yang ini. Kurang terserah. Apakah mau begini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Tinggal pilih ya. Tapi biasanya yang tren meja lihat kalau di survei-survei yang seperti ini. Nah, itu ini kan kelihatan. Ini yang merah tunjuk ini busi 1, gitu. Kemudian ini apa? Kampas. Kemudian ini apa? Kopling. Nah, ini berarti angka yang tertinggi itulah yang paling besar. Nah, coba kalau merubah ini misalnya bikin 10.000. Nah, 10.000 akan berubah total ya. Jadi kopling itu akan lebih besar dari sini ya. Jadi sedikit ini. Nah, berarti angka yang terbesar itu adalah 10.000 ditambah 1.500 ditambah 3.000. Nah, berarti dia ada 3.000, 4.500. Berarti ada 14.500 DP total gitu. Jadi kalau ada berapa itu pun itu akan ditotalkan ini. Kalau jumlah baku tambah ini akan jadi 14.500 begitu ya. Saya kira bisa mengerti toh, gampang-gampang toh. Ini nak suruh barekeng. Jadi nanti kalau kamu mau bikin tugas ya, kamu bikin tugas ya lihat aja di video ini ya. Ini karena ini benar mau ada sementara rekam. Kemudian ada juga di sini, benar kasih tunjuk penghuni supaya bisa lihat. Ini benar buka tab baru lagi di NRP channel itu ya. Ini ya, tunggu ya. Kemudian di sini ya. Lalu masuk ke mana channel ada nih. Kemudian masuk di sini. Lalu DP video. Nah, di sini ya. Ini akan tunjukkan DP video-video yang apa? Ini. Cara mudah membuat grafik di Microsoft Excel. Ini yang ini ya. Yang ini. Ya. You can't expect your team to manage work with this. Oh. With Monday.com's flexible management system, however. Sorry, ada iklan. Saya akan melanjutkan materinya. Coba, jadi di sini ada, coba ini saya contoh ya. Kalau di sini ada DP penjelasan per grafik ya, ada DP penjelasan di sini. Kemudian nak mau play ya, lama ini. Jadi di sini contoh saya sudah buat ya, ini kamu lihat ada angkanya dan bisa seperti ini dan dibuat grafik seperti ini contoh. Jadi tinggal mau pilih yang mau berdiri begini atau yang melintang begini, tinggal pilih. Ya, ada berapa jenis grafik yang sudah tampilkan di situ. Pada tabel yang sudah kita buat tersebut. Itu benar punya sendiri toh. Dan kira bisa buka itu ya, bisa tampilkan sendiri di penghuni YouTube. Oke, benar kira demikian, tidak perlu lama-lama lagi untuk KBM supaya kalau ngoni mau buka video itu tidak terlalu panjang. Nanti kalau ngoni itu skip aja di mana yang kamu rasa bisa dilihat.
Demikian Torong PKBM hari ini, dan sebelum ditutup ya, coba Mner meminta buka apa itu kamera ya, karena Mner akan dokumentasikan dulu. Coba buka kamera semua. Mana tuh lain tidak buka kamera ini. Ya, 30 detik nih, hitung dari sekarang ya. Oke, 30 detik nih hitung untuk buka kamera ya. Mana tadi sudah buka tadi ya? Oke, mana? Ya, satu orang. Oke. Kamu sudah mati. Bapakku ganti, oh ini dia. 3, 2, 1. Oh, terang sekali ini. Aku tidak pakai flash ya. Sorry. Coba buka dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Jadi demikian Torong PKBM, dan Mner minta kesiapan dari Yani Malinggas untuk menutup Torong P meeting hari ini dengan doa. Silakan Yani. So isi nama untuk semua ini ya, silakan. Ya, silakan. Silakan tutup meeting dengan doa. Ya. Teman-teman, mari kita satu dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di mana cinta dan kasih-Mu Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, tadinya juga kami sudah mulaikan tadinya sudah kami mulaikan proses pembelajaran kami. Kau sudah menuntun dari pertengahan hingga balik berakhir dengan begitu baik. Ya Tuhan, ini doa kami, amin. Oke, terima kasih sudah tutup dengan doa. Dan pertanyaan terakhir, so isi nama semua di kolom chat ini untuk mau isi daftar hadir sudah? Sudah. Oke. Kalau begitu nanti Torong ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa left mau sampaikan nanti minggu depan ya, mulai Senin minggu depan itu Mner akan mau panggil, mungkin ada yang datang untuk praktek di lab ya, luring ya, tapi masih mau dilihat perkembangan selama minggu berjalan ini. Nanti Mner hubungi. Oke, jadi demikian, selamat siang semua dan selamat aktivitas.